Ya, saya belajar gimana caranya untuk lebih mandiri aja sih. Jadi eh, gimana caranya kita bisa menjalankan semuanya sendiri. Walaupun ya selama ini memang peranan besar datang dari suami saya. Dia yang selalu mendorong saya seperti itu. Selamat datang di Success Talk Total Quality Indonesia. Senang sekali hari ini kita kembali hadir untuk memberikan sharing-sharing dan cerita-cerita yang sangat menginspirasi dari narasumber-narasumber yang akan membagikan pengalaman yang luar biasa kepada kita semua. Tetapi sebelum kita mendengarkan sharing dari narasumber kita hari ini, ikuti terus channel YouTube Total Quality Indonesia karena di sana banyak sekali sharing-sharing dari orang hebat yang tentunya akan memotivasi kita menjadi lebih positif. Jangan lupa follow sosial media kami di Instagram @totalquality.id karena di sana juga banyak sekali update-update berita-berita positif yang kami bagikan. Nah, bagi teman-teman yang mungkin merupakan pecinta kuliner, apabila berkunjung ke Solo tentu tidak asing lagi dengan bistro satu ini. Selain makanannya yang enak, suasananya yang sangat cozy, dibuat untuk nongkrong, sehingga tidak heran selalu ramai dipadati oleh pengunjung. Dan tentu saja hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa sekali karena hari ini telah hadir ya langsung owner dari Emco Group, Ibu Ming Sumampau yang akan membagikan kisah inspiratifnya kepada kita semua. Halo Ibu Ming, selamat pagi. Halo Bella, apa kabar? Baik Ibu, sukses ya Bu ya. Terima kasih. Gimana, sehat sekali? Sehat-sehat aja Bu Ming? Puji Tuhan, sehat sekali. Sehat ya, oke. Di tengah-tengah kepadatan masih tetap seger nih ya Bu Ming ya. Harus dong. Harus ya. Oke, baik Bu Ming. Ini kan Bu Ming ini merupakan sosok di balik kesuksesan dari Amco Group Solo ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan secara singkat Bu Ming, kira-kira bagaimana Bu Ming ini dapat terjun sebagai seorang entrepreneur di dunia F&B? Oke. Sebenarnya sih awal mulanya sih saya nggak ada cita-cita sama sekali untuk jadi pemimpin, apalagi pemimpin restoran ya. Karena saya juga sekolahnya itu kan bidangnya bukan manajemen bisnis. Saya juga nggak sekolah masak, nggak sekolah kuliner. Jadi sebenarnya ini sih sebuah paksaan sebenarnya ya. Perusahaan. Iya, sebuah paksaan yang akhirnya ya saya memutuskan untuk mencoba gitu. Ya sebenarnya ini dulu rencananya suami saya sih buka sebuah restoran di Solo karena kita melihat Solo itu kan kurang berkembang ya di 15 tahun silam gitu loh. Jadi kita berdua berusaha untuk mencari satu bisnis baru yang bisa membuat Solo itu berkembang. Nah akhirnya kita mencoba di bisnis kuliner seperti itu. Oke. Jadi walaupun mulanya mungkin nggak ada background sama sekali ya Bu Ming ya di bidang F&B sama sekali ya. Mungkin kalau boleh tahu backgroundnya apa ya Bu Ming ya? Kalau saya sendiri dulu sekolahnya interior design. Wow, luar biasa ya. Jadi dari interior design banding setir ke entrepreneur di dunia F&B seperti itu ya. Ya, nggak ada rencana tapi nih Bu Bella, jadinya ikutin alur aja sih saya. Nggak direncanakan tapi hasilnya luar biasa ya Bu Ming ya. Ya, setelah melewati proses yang sangat panjang. Oke. Kemudian selama ini kan berarti sudah terlanjur nyemplung gitu ya Bu Ming ya, sudah terlanjur berkecimpung di dunia bisnis seperti ini. Nah, biasanya kan kalau di dunia bisnis itu kan kita banyak didominasi oleh kaum pria ya. Jadi kebanyakan kan yang saya ketahui kan lebih banyak kaum pria yang mendominasi dunia bisnis. Nah, kira-kira Bu Ming sendiri sebagai seorang wanita, nah tantangan apa sih yang dihadapi oleh Bu Ming ketika berkecimpung di dunia bisnis seperti ini? Pastinya kalau di dunia bisnis itu saya tantangannya lumayan besar karena saya kan seorang wanita dan rata-rata karyawan saya itu laki-laki. Nah, jadinya otomatis saya itu belajar gimana caranya untuk lebih tegas ya. Belajar untuk memimpin, lebih tegas sama karyawan-karyawan yang ada seperti itu. Jadi lebih kalau misalnya tantangan sendiri gitu ya Bu Ming ya. Ya, tapi kalau misalnya tantangan sendiri sih ya sebenarnya
di dunia bisnis kuliner itu menurut saya nggak sesulit di dunia pabrik ya. Karena kan kalau pabrik itu kita berhubungan dengan mesin, tapi kalau misalnya kuliner itu lebih, buat saya karena saya dulu belajarnya interior design, lebih ke seni, saya melihat di zaman sekarang ini kuliner itu juga nggak melulu cuma makanan sih. Karena makanan itu tuh juga berhubungan dengan seni ya. Iya, betul. Dan sekarang itu kan kita buka restoran itu nggak harus makanannya enak aja, tapi tempatnya juga harus nyaman, tempatnya juga harus bikin orang itu comfortable, seperti itu. Instagramable ya sekarang ya. Ya, jadi saya sih berjalan dengan waktu, saya merasa enjoy aja gitu, walaupun memang saya harus tetap banyak belajar tentang dunia kuliner ini, tapi saya jalanin dengan enjoy, fun gitu loh, seperti itu. Oke, jadi lebih harus enjoy sama fun ya Booming ya, supaya bisa menghadapi tantangan-tantangan yang ada seperti itu ya. Ya, betul. Oke, nah Booming sendiri kan tidak lepas ya Booming, walaupun sebagai seorang pengusaha ya di bidang resto ya kan, nah tentu saja kan Booming juga punya pekerjaan sampingan ya sebagai seorang ibu rumah tangga, betul ya Booming ya? Nah itu kira-kira tipsnya gimana Booming untuk dapat memainkan peranan sebagai seorang pemimpin di tempat kerja, tetapi di sela-sela kesibukan sebagai seorang ibu, nah sebagai istri dan seorang ibu, nah seperti apa Booming? Awalnya sih sangat sulit ya, yang pasti begitu saya terjun ke dunia entrepreneur, saya harus pinter-pinter membagi waktu sih, yang pertama itu sih. Jadi time management itu sangat penting ya, dimana kita harus benar-benar bagi waktu untuk pekerjaan, untuk dan keluarga, seperti itu. Jadi awalnya saya jujur juga kesulitan, tapi setelah dijalani beberapa lama, akhirnya saya mulai terbiasa seperti itu. Dan yang paling penting, satu sih, kita tetap harus jaga kesehatan ya, itu yang penting, yang utama. Karena kan dengan begitu banyaknya aktivitas di luar rumah, ya kan, ya paling penting tetap sih memaksakan diri untuk olahraga teratur, itu aja. Oke, jadi lebih ke arah mengatur manajemen waktu ya, Booming ya? Betul, betul sekali. Selain mengatur manajemen waktu, mungkin Booming, apakah ada tips lain kira-kira? Mungkin saya lebih banyak memotivasi orang-orang di lingkungan pekerjaan saya. Dan gimana caranya saya juga mentraining mereka agar apabila saya tidak bisa hadir di tengah-tengah mereka, karena kan kita kan sebagai ibu rumah tangga kadang-kadang memang ada kalanya kita memang harus di rumah sama anak-anak seperti itu. Jadinya saya berusaha waktu di saat saya di kantor, gimana caranya saya memperbanyak komunikasi dengan tim, mengarahkan mereka. Jadi apabila saya tidak ada di tempat, semuanya tetap berjalan dengan baik seperti itu. Oke, jadi bagaimana caranya supaya nggak terlalu bergantung dengan keberadaan ya, seperti itu ya? Iya, betul sekali. Kalau waktu ditinggal-tinggal untuk urusan anak atau urusan keluarga gitu, tetap tenang gitu ya, Booming ya? Ya, betul sekali. Oke, nah bicara menjadi seorang pengusaha wanita Booming, kalau kita sebutkan sebagai womanpreneur ya. Nah, kira-kira kalau menurut Booming sendiri, apa sih sisi positif menjadi seorang womanpreneur? Oke, sisi positifnya itu yang paling saya rasakan ya, saya jadi bisa belajar untuk gak bergantung sama siapapun ya. Even suami sendiri gitu kan. Even suami juga. Iya, jadi ya saya belajar gimana caranya untuk lebih mandiri aja sih. Jadi gimana caranya kita bisa menjalankan semuanya sendiri. Walaupun ya selama ini memang peranan besar datang dari suami saya. Dia yang selalu mendorong saya seperti itu. Selalu kasih masukan juga, selalu memberi semangat juga buat saya. Ya dia juga selalu ngomong ya kita harus, walaupun kita suami istri, tapi kamu tetap harus bisa menjaga dan jalan sendiri seperti itu. Jadi kalau misalnya sampai ada apa-apa pun, ya kita masih bisa survive seperti itu. Oke, jadi yang paling utama itu kalau menurut Bu Miming berarti dengan menjadi womanpreneur itu berarti meningkatkan kemandirian seperti itu ya Bu Miming ya?
Betul sekali. Dan satu lagi juga yang saya rasakan, sejak saya bekerja, saya jadi punya kesempatan untuk membuka lapangan kerja ya buat apa namanya orang-orang sekitar. Jadi banyak juga sih yang datang ke saya, lalu sharing, lalu mereka memang butuh pekerjaan, ya saya berikan mereka kesempatan, saya lihat mereka itu sebenarnya passionnya di mana, karena kalau di restoran sendiri kan divisi kita banyak ya Bu Bella, jadi nggak harus kamu koki, lantas kamu harus bisa kerja sama di AMCO seperti itu, tapi banyak sekali divisi yang apa namanya memberikan kesempatan buat anak-anak di luar sana yang memang mencari pekerjaan seperti itu. Wah, luar biasa ini ya. Nah, kalau kita sendiri ya Buming ya, saya kan sebagai seorang wanita juga ya kan, kadang-kadang kalau wanita itu kan punya cara tersendiri dalam mengambil keputusan ya. Nah, mungkin bisa dibagikan sedikit Buming, gimana sih tips-tipsnya Ibu kalau mengambil keputusan? Apakah biasanya ini kalau perempuan kan lebih banyak memakai perasaan ya, atau mungkin sebaliknya mungkin lebih banyak pakai logika atau pakai feeling atau bagaimana? Nah, mungkin bisa dibagikan sedikit Buming. Wah, ini awalnya memang sulit karena memang kalau wanita kan sensitif ya. Iya. Apa-apa pakai perasaan gitu kan. Ya saya juga di situ belajar sih. Jadi awal-awal mulanya sekali lagi ya memang saya sering sharing sama suami saya di saat saya memang punya masalah di dalam pekerjaan ya. Karena saya juga nggak mau salah di dalam mengambil keputusan ya, hanya karena ya perasaan itu tadi. Jadi lama-kelamaan saya juga belajar untuk membuat keputusan dengan logika. Itu udah pasti kalau di perusahaan nggak bisa pakai perasaan, Bu Bella. Kalau pakai perasaan kayaknya wah, saya bisa jadi malaikat ya. Iya, kayak kalau pakai gitu. Perasaan terus bisa umurnya bisa makin pendek, Bu. Iya, betul sekali. Karena kan kita kan kalau perasaan kasihan karena di pekerjaan kita nggak bisa dengan apa ya, mengasihani orang lain tuh nggak bisa kalau dalam pekerjaan gitu. Lebih harus profesional lah gitu. Oke, tetapi kalau dalam membuat keputusan-keputusan yang mungkin ya kadang-kadang tidak bisa mengandalkan logika ya, mungkin apakah Booming kadang-kadang juga melibatkan insting atau perasaan atau bagaimana? Oh ya, memang kita tetap harus saling urur, harus fleksibel sih. Kita lihat permasalahannya itu apa. Jadi memang nggak semua permasalahan harus dengan logika seperti itu. Jadi kan kadang-kadang juga masalah yang timbul di perusahaan itu nggak melulu terjadi hanya karena masalah di perusahaan, tapi mungkin juga kan dari pekerjanya itu sendiri dia punya masalah mungkin di luar pekerjaan dia yang membuat dia akhirnya nggak fokus di pekerjaan seperti itu. Jadi ya biasanya saya duduk empat mata dulu sih, kita ngobrol dulu. Maksudnya kenapa sih kamu kerjanya jadi seperti ini? Apakah ada masalah di pekerjaan oleh tim kamu atau memang kamu punya masalah di luar pekerjaan, jadi seperti itu ya. Jadi kita tarik ulur, fleksibel, komunikasi seperti itu. Oke, jadi harus pandai-pandai tarik ulur ya. Baik, nah ini kan selama menjalani pekerjaan sebagai seorang womanpreneur ya Booming ya, kira-kira siapa nih yang menjadi role model Booming dalam menjadi seorang pengusaha? Nah, kira-kira siapa nih role modelnya nih? Sebenarnya role model itu nggak usah jauh-jauh, walaupun saya lihat sekarang banyak sekali bermunculan ya wanita-wanita yang menurut saya hebat, entrepreneur baik itu laki-laki ataupun wanita. Tapi kalau saya sendiri yang menjadikan saya seperti ini adalah orang-orang terdekat saya, jujur. Jadi kalau saya bisa bilang sih role model saya itu yang pertama itu ibu saya. Oh, ibu. Ya, okay. Ya jadi mama saya itu dulu ya tahu ya zaman dulu dia nggak sekolah yang tinggi, dia nggak lulus sekolah. Betul. Tapi saya lihat dia dari saya kecil dia itu memang bantuin papa saya kerja gitu loh Bu Bella. Jadi dia itu benar-benar sabar, benar-benar ikutin papa saya, benar-benar belajar di samping papa saya ngurusin pekerjaan papa saya juga gitu sampai hari ini. Jadi dia memang orangnya nggak bisa diam di rumah, tapi dia juga ngurus rumah tangga. Makanya terus abis saya married, saya ingat mama saya lihat suami saya butuh bantuan juga dan dia juga selalu mendorong saya
untuk berani, ya untuk terjun, untuk berani, karena ya saya lihat lah suami saya itu kan punya perusahaan-perusahaan yang lain juga, dan dia butuh orang untuk bisa jadi partner dia lah ya di perusahaan dia yang di kuliner ini. Jadinya ya itu saya makin berani aja lah untuk asli modal nekat aja lah untuk terjun kayak gitu. Walaupun prosesnya tuh panjang banget, tiap hari berantem sama suami saya karena dia kan orangnya sangat keras. Dia juga orangnya kalau ngedidik orang itu nggak bisa dengan apa ya, dengan lemah lembut walaupun saya istrinya gitu loh. Jadinya ya, tapi saya syukurin lah. Maksudnya saya selalu apapun yang dia kasih tahu ke saya, ya saya terima aja dengan positif lah. Maksudnya saya tahu ini kedepannya itu untuk kebaikan saya, seperti itu. Oke, jadi walaupun dia keras, tetapi akhirnya bisa membentuk booming yang seperti sekarang ini, begitu ya? Betul, juga mama saya kan juga selalu titip pesan sih, maksudnya kamu kalau udah married, walaupun suami kamu bisa mencukupi kamu, tapi kamu kan udah sekolah, maksudnya kamu udah, maksudnya mama udah sekolahin kamu yang seperti kamu inginkan ya, kalau bisa mama titip pesan, paling enggak ya kamu juga bisa berkarya lah gitu, maksudnya jangan cuma di rumah aja kayak gitu, karena kan apalagi kalau kita usia masih muda, masih produktif, ya sebaiknya ya kamu gunakan waktu itu semaksimal mungkin gitu. Untuk berkarya ya, seperti Betul itu. Sekali. Oke ya, luar biasa. Selain mama mungkin ada lagi booming yang jadi role model? Ya yang benar-benar lebih menginspirasi saya sih dua orang itu sih Bu Bella. Ya. Mama sama suami saya gitu. Ya, betul. Ya. Baik, terima kasih Bu Ming ya. Ya, tadi kita sudah mendengarkan sharing-sharing yang luar biasa dari Ibu Ming Sumampau yang sudah sharing bagaimana caranya menjadi womanpreneur yang harus bisa menjadi seorang pemimpin untuk dapat memberikan keputusan yang tegas, kemudian juga harus pintar membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga, dan pastinya juga harus bisa mandiri dan tidak bergantung dengan orang lain ya, sehingga bisnisnya bisa sukses sampai sekarang. Oke, karena masih banyak cerita-cerita seru lainnya di part kita yang kedua. Dan jangan lupa terus ikuti sosial media kami di Instagram @totalquality.id dan subscribe channel YouTube Total Quality Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan share di video-video yang positif dari kami. Apa kabar? Sukses! Kita bisa jalanin, kita bisa laluin ini semua ya gara-gara dukungan yang sangat besar dari semua karyawan saya yang benar-benar nggak pernah pantang mundur, yang selalu semangat terus ya, walaupun kita karyawannya lebih sedikit tapi mereka tetap semangat seperti itu. Jadi mereka yakin di saat nanti restoran sudah pelan-pelan kembali pulih, kita akan bisa merangkul karyawan-karyawan lain yang masih dirumahkan untuk kembali.